Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zainul Hamizah dari kelas D akan mempresentasikan bagaimana kita menemukan titik koordinat di denah masing-masing. Untuk pertama kalinya kita buka Google-nya, terus klik pencarian Google Map. Di sini saya udah masuk ke Google Map ya. Bagaimana cara kita mengetahui nomor koordinat yang ada di denah atau di map ya gitu. Caranya yaitu untuk klik kanan. Nah, ini kan ada min 7 titik ya. Eh, kita klik saja dan otomatis akan copy di dashboard kita. Nah, selanjutnya kita buka Microsoft Excel. Kita bikin manual. Ada longitude, ada attitude, ada tiga dan space terakhir yaitu lokasi. Nah, caranya kita copy pastekan di sini. Untuk yang longitude itu yang tidak ada minnya, yang attitude itu ada minnya, yang lokasi itu yang dimaksud di dalam pencarian map yang tadi. Untuk yang longitude maupun attitude kita blok saja. Nah, blok saja. Terus untuk jenis tabelnya kita ubah yang teks yang ini ya, ubah ke yang ini. Nah, kalau semisal sudah, kita buka aplikasi kris kita untuk mengetahui titik koordinat yang tadi, tugas titik koordinat yang tadi, yaitu dengan cara kita klik icon yang ini, terus cari folder yang kita maksud tadi. Kita tadi itu simpannya di mana. Lah, untuk project saya yang tadi saya simpan di GIS tugas Hamzat. Terus nama foldernya saya namakan denah. Saya klik di sini, open. Nah, ada tambahan yaitu di bagian sininya saya kasih longitude dan bawahnya saya kasih attitude. Tinggal ditekan icon add ini ya, ditekan icon add, nanti akan munculnya seperti ini. Kebetulan saya tadi itu uh, udah nyoba sebelum saya melakukan tutorial yang ini. Nanti menemukan titik koordinat di masing-masing desa yaitu seperti ini ikonnya. Dan ini bisa diubah dengan cara properties, bisa diubah icon yang titik koordinat yang kita tadi lakukan, bisa seperti itu. Baik, masuk kepada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu adalah masalah tentang georeference. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa folder, yaitu adalah folder titik. Titik itu adalah untuk mempresisikan di setiap sudut di daerah kita. Kalau semisal daerah kita itu saya mencoba ke Google Map terlebih dahulu untuk mempresisikan setiap sudut. Di bagian sudut ini, di bagian sudut yang selanjutnya, di bagian sini, dan sudut yang ini. Tujuannya yaitu adalah mempresisikan georeference kita. Hal itu sangat membantu tentunya. Permasalahan kalau kinerjanya seperti yang saya contohkan yang tadi dalam menentukan sudut gitu. Terus kalau semisal sudah, kita masuk kepada kita selanjutnya screenshot daerah kita yang akan georeferencekan, yang akan georeferencekan. Kalau semisal sudah masuk ke aplikasi kita, aplikasi GIS, langkah pertama yaitu adalah OpenStreet dan titik. Di bagian titik sini itu yang tadi saya sarankan,
masuk bagian open data resource, klik di bagian sini, lalu di mana tadi kita nyimpan di dalam folder, apakah tadi itu disimpan di folder D atau folder lain, kita tinggal membuka folder yang kita tadi, yang saya sarankan, yang saya contohkan pada tutorial yang sebelumnya yang tadi, untuk tutorial yang memperoleh dana di beberapa titik gitu ya. Kalau misal sudah akan muncul seperti ini, saya matikan dulu georeferensi yang itu saya contohkan dana. Kalau misal sudah, ini ada beberapa titik, titik 1, ini titik pertama, saya titik pertama ditaruh di bagian atas di setiap sudut di kecamatan kita atau daerah kita, yang kedua ditaruh sini, yang ketiga ditaruh sini, yang terakhir ditaruh sini sama saya. Dan langkah selanjutnya yaitu tinggal kita georeferensikan dengan cara kita klik dulu, klik roster, terus georeferen. Nah, daerah kita yang sudah tadi screenshotkan di Google Map kita, di Google Map yang sebelumnya yang sudah saya siapkan yang tadi, yaitu kecamatan Kedit, open, terus kita tinggal presisikan tadi di titik pertama kita itu ditaruh di mana, sampai di titik 4 kita harus ingat. Kalau misal lupa, jangan sampai ya. Titik pertama tadi yang saya contohkan ditaruh di atas di bagian sini di dekat laut, saya klik bagian sini, lalu form map canvas, ditaruh di bagian sini. Sudah selesai. Oke. Terus yang kedua yang saya tadi contohkan ditaruh di bagian sini, open map canvas lagi, dan seterusnya sampai yang keempat sampai yang terakhir ya. Oke, nanti kalau semisal sudah, saya lanjutkan dulu, akan muncul seperti ini. Georeferensi itu akan lebih presisi dengan bantuan beberapa titik yang saya tadi itu buat. Itu adalah georeferensi di dalam pembahasan bagaimana kita memperoleh georeferensi, memperoleh dana georeferensi yang presisi ya, yang presisi. Mungkin hanya itu. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana cara kita untuk menambahkan land di setiap georeferensi kita. Yang pertama yaitu kita masuk kepada aplikasi GIS, terus kita di bagian webnya ada apa, Google Map, Google Hybrid gitu ya. Nah, di sini saya sudah mencontohkan, ada yang tadi saya kerjakan terlebih dahulu, saya mencontohkan Google Hybrid. Terus selanjutnya yaitu adalah kita menambahkan land. Tema kita yaitu adalah menambahkan land itu untuk menambahkan setiap jalan kita atau sungai ya. Kita create layar, terus new save layar, kita kasih nama land, terus geometri tipenya kita pakai land string, namanya kita pakai nama gedung, tinggal kita panjangnya ya anggaplah 80 gitu ya, dari bawaan dari aplikasinya, yaitu add to fill list. Saya kasih listnya, lalu klik bagian oke. Yes. Langkah selanjutnya yaitu kita klik menu pensil di bagian sini, selanjutnya tarik di bagian kita klik di bagian sininya. Tinggal kita itu mempresisikan terhadap sungai yang akan dibuat pada georeferensi kita. Saya contohkan saya cari dulu.
sungai yang sekiranya itu bisa untuk dicontohkan. Hmm, ini yang biru-biru itu adalah sungai, dan yang putih ini adalah jalan di suatu tempat gitu. Saya ambilkan di bagian putihnya di sini. Nah, kita tinggal mempresisikan dengan semaksimal mungkin ya. Kalau misal tidak presisi itu sangat disayangkan. Kita klik di bagian pensil yang tadi, klik di bagian sini, kita uh, apa? Kita ruhi, kita presisikan dengan garis linnya sungai yang sudah ada di bagian sini, terus sini, ini. Nanti kalau semisal sudah akan muncul seperti ini. Ada land, ada ID, dan ada gedung. Biasanya kalau ID di setiap land yang kita buat itu harus berbeda. Jadinya kalau semisal ada land 1 dan land 2 itu sama, itu akan jadinya error. Langkah lebih baik kalau kita itu membuat ID-nya itu menggunakan angka atau yang lain. Saya kasih angka pertama, kedua. Saya tadi itu tipe ya, mestinya saya itu menuliskan atau mengetikkan mengetikkan sungai atau lain sebagainya. Ini mestinya sungai Pasuruan tadi, sungai Pasuruan. Nah, ini sudah terbuat dari line yang tadi. Ini udah masuk terhadap dua referensi kita yang tadi buat. Mungkin hanya ini pada pembahasan line kali ini, dan saya rasa teman-teman paham ya. Baik, masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan terhadap poligon. Di bagian sini itu biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu gedung atau suatu bangunan ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan suatu gedung atau suatu bangunan? Biasanya kita buka terlebih dahulu kita buka dari awal dulu project. Akan kita buat di sini. Saya sudah menyiapkan Google Road yang udah manfaat Google Road ketimbang Google Hybrid. Biasanya kalau Google Hybrid itu terhadap bangunan aslinya. Kalau semisal pakai Google Road itu udah jadi poligon. Kita tinggal mempresisikan poligon yang ada. Bagaimana caranya? Kita klik yang layar tadi terus klik layar, save layar. Di sini saya kasih nama gedung, terus geometri tipenya pakai poligon, sebab pada ini yang dimaksud yaitu adalah bagaimana kita itu membuat poligon. Dan namanya novel, saya pakai nama gedung. Dong saya string panjangnya 80. Terus kalau semisal sudah, klik add to file list. Nah, kita tinggal pencet tombol OK, lalu tinggal kita mempresisikan yang ada. Kita tekan pensil ini, nah kita tekan poligon, daftar poligon yang ini. Kita tinggal mempresisikan sesuai dengan Google Doc yang sudah disediakan. Mempresisikan, kita ambil setiap sudut yang ada.
Kalau SMS sudah, klik kanan. Nah, ID-nya ID 1 agar tidak sama dengan ID yang lain. Gedung, oke, saya pakai masjid. Oke. Nah, ini sudah menjadi polygon yang saya buat, yang saya contohkan. Sangat mudah, bukan? Oke. Mungkin hanya itu beberapa tugas yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.